izin Pak Ibu rame sama namanya. Oh, udah izin ke ibu dia tadi. Enggak ada sama saya enggak ada dua juga. Nanti suruh dia ngadu dulu ya. Oke. Mungkin alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'affidu tidak. Ya, Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal karim wa azimi sultan. Ya. Untuk lebih berkahnya pembelajaran kita di siang hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diperhatikan duduknya. Tuh. Nah, tolong diperhatikan duduknya, kemudian lihat sekelilingnya. Apa-apa yang mengganggu kegiatan pembelajaran kita. Ya sudah? Ya, Bu. Oke. Sekarang udah siap ya? Siap, Bu. Udah siap mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Insyaallah siap, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu mau kita mau belajar apa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Minggu sebelumnya kita udah pelajari ya mengenai Utsman, biografi dari Utsman bin Affan ini, kemudian masa jabatannya. Nah, sekarang Ibu mau mengulas materi mengenai Utsman bin Affan. Nah, dengarkan Ibu ya, Bu Indah. Iya, Bu. Oke, yang pertama, nama Utsman bin Affan itu siapa kemarin? Ayahnya. Utsman bin Affan bin Abi Anas bin Umayyah bin Abdul bin Usaid bin Kilab. Oke, nah siapa ibunya, ayahnya? Ayahnya Affan bin Al-As. Bin Al-As. Dia tuh berasal dari suku Aus. Umayyah. Ya kan? Oke, kemudian ibunya siapa? Arwah bin Quraisy. Dari suku mana? Aus. Semuanya ayahnya baik ibunya itu berasal dari suku yang terpandang, orang-orang kaya lah gitu ya, orang yang berada. Kemudian kita masuk ke sifatnya. Dari sini sebelum kita masuk ke sifat, kira-kira beliau ini disifati sebagai as-sabiqunal awwalun. Apa itu as-sabiqunal awwalun? Orang yang pertama masuk Islam. Iya. Oke. Kemudian yang kedua, dia dijuluki sebagai Dzunurain. Ayo. Dua cahaya Apa itu? Siapa yang yang dijulukinya? menikahi dua putri Nabi. Ya, siapa Fadri? Saya ada Umi Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kemudian dia dari semua sifatnya ini menonjol kemana Utsman bin Affan nih? Ke sifat pemalu. Kan? Nah, pemalu di sini bukan malu-maluin ya, tapi malu di sini ketika perempuan. Ya, ketika ada pelaku maksiat, kemudian ketika dia tidak bisa menolong gitu kan di jalan Allah, maka dia malu, gitu kan. Nah, kemudian kita masuk ke masa jabatan dari Utsman bin Affan. Nah, Iki, kapan Utsman bin Affan dibaiat? Di 23 sampai 35 tahun. Ya, pada usia berapa? 70 tahun. Ya, benar Fajri. Ya, plus kita semua. Iya. Nah, kemudian pembaiatannya dilakukan dengan cara majelis syuro. Apa itu majelis syuro? Apa itu, Bu? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Dengerin nih kemarin ya. Nanti kemarin nggak lihat. Baru belajar, Bu, sekarang. Oh, jadi kemarin kan nggak ikut ya? Ini kan ya. Kemarin sakit, Bu. Oke. Oke, Ki karena Ki sakit, sekarang Ki dengerin dulu ya. Ya, jadi majelis syuro ini adalah majelis yang tugasnya itu sebagai apa, Bu? Sebagai pengangkat khalifah yang menjadi majelis musyawarah terhadap khalifah yang dilakukan pada masa Umar bin Khattab gitu. Kira-kira dulu pada masa Utsman bin Affan ini siapa aja yang menjadi dua tandingan yang kemarin tuh hampir simpang siur? Ali bin Abi Thalib dengan Utsman bin Affan. Nah, tapi kenapa Utsman yang silakan. Kenapa Utsman yang itu? Karena Utsman lebih tua. Karena Utsman lebih tua, benar sekali. Nah, kita masuk kepada prestasinya. Yang pertama renovasi Masjid Nabawi. Apa itu renovasi Masjid Nabawi ini? Perbaikan. Mana kamu tadi? Kemarin Ibu.
Kemudian yang kedua, membenarkan ADN negara. Apa? Membenahi ADN administrasi negara. Nah, pada masa Utsman ini banyak dibikin kayak apalagi menteri. Nah, intinya kayak lembaga-lembaga negara seperti legislatif, yudikatif, eksekutif di masa Utsman bin Affan. Kemudian perluasan wilayah. Sampai mana perluasan wilayah si Utsman bin Affan, Fajri? Afrika Utara. Nah, terakhir, kemudian kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Sesungguhnya Al-Quran itu dikodifikasi. Apa itu kodifikasi Al-Quran ini? Untuk mengumpulkan. Ya, dikumpulkan pada masa Umar. Oh iya. Disusun. Ya, diseragamkan dan dibukukan. Apa namanya? Mushaf Utsmani. Oke. Kemudian yang terakhir kita masuk ke prestasi Utsman bin Affan, yaitu membentuk angkatan laut. Pada masa Utsman bin Affan sudah banyak terjadi perubahan, yaitu salah satunya membentuk angkatan laut yang sebelumnya itu belum ada gitu loh. Oke. Nah, sekarang Ibu mau bagi kalian menjadi 2 kelompok. Siap? Kelompok 1, kelompok 2. Oke? Nah, tunjuk ke ketuanya. Tunjuk ketuanya Fajri. Nah, di sini ketuanya ini. Oke? Nah, dengarkan instruksi Ibu ya. Di sini kita menerapkan sistem pembelajaran PPL. Ada yang tahu sistem pembelajaran? Ya, Ibu akan kasih kalian masalah. Kira-kira apa masalah yang dialami Utsman bin Affan ini? Nah, nanti kita jawab. Oke? Nah, Ibu kasih ya. Yang pertama, apa masalah yang dialami Utsman bin Affan atau penyebab. Nah, intinya tunggu salah menghapus. Oke, maaf ya Nanda. Jadi Ibu kasih aja satu dari permasalahan. Apa itu? Terbunuhnya Utsman bin Affan di rumahnya oleh masyarakat. Ingat? Terbunuhnya Utsman. Oke, ini ya tugasnya. Sekarang rembukan Fajri kelompok 1, kemudian kelompok 2 rembukan. Kira-kira apa yang dirembukan, Bu? Yang pertama, kita akan belajar menganalisis ya. Yang pertama, sebab apa penyebabnya pengepungan dari rumah Utsman ini. Kemudian yang kedua, akibat. Apa akibat dari pengepungan dari rumah Utsman ini? Oke, Ibu kasih waktu sadar sekarang 2 menit. Sebabnya dan akibatnya. Dari kan rumah Utsman dikepung tuh. Kira-kira apa penyebab rumah Utsman dikepung? Kemudian apa akibat dari pengepungan rumah Utsman? Oke. Ya. Boleh dengan HP. Ibu kasih ya. Kalau jalan terus saya jelasnya sama. Masih ingat kan? Kalau nulis lagi itu apa akibatnya kan? Sudah siap? Nah, siapa dulu yang ingin Aji, Bu? Belum. Oke, Ibu kasih kasih waktu. Nah, sebelum kita sambil Anda kasih. Oke, silakan Aji. Utsman bin Affan ini kan berdiri menghadap sunannya, oke? Ya. Baik, Jangan membelakangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab terbunuhnya Utsman yang yang sudah saya baca, yang saya pahami kan di sini sebelum saya menjawab, di sini kan sifat dari Utsman bin Affan ini ada mulia, pemalu, dermawan dan terhormat. Jadi Utsman bin Affan ini orangnya terlalu baik, gitu kan, tidak terlalu tegas, gitu kan. Karena seorang pemalu ini tidak tegas. Satu lagi sebabnya terbunuhnya Utsman ini adalah
pihak keluarganya banyak diangkat menjadi pegawai-pegawai di pemerintah. Jadi di situ banyak pro kontranya. Jadi maka terjadilah pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Hapus dulu untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2 saatnya. Tadi kan Aji udah katakan nih bahwasanya salah satu penyebab dari terbunuhnya Utsman bin Affan ini adalah karena ketidaktegasan dari Utsman bin Affan ini. Nah, ayo sekarang nanti silakan kelompok 2. Gak apa-apa, ayo kita belajar. Ibu kalau salah itu nggak marah. Di sini kita akan menilai siapa yang aktif. Ayo, sebab dari terbunuhnya Utsman ini apa? Ini ya tadi ya Bu yang Oke, dengarkan. yang dijelaskan sama Fajri tadi bahwa kita tahu sosok Utsman ini Di sini. Oke, menghadap ke kamera. sebab Utsman terbunuh ini dibilang sama Fajri tadi bahwa karena Utsman ini orangnya mulia. Tidak, jangan ambil nafas. Kira-kira apa penyebab Utsman terbunuh? Tadi Fajri udah bilang karena dia termasuk orang yang kurang tegas gitu. Nah, kira-kira menurut Aini, kelompok ini, apa penyebab Utsman itu terbunuh? Karena korupsi, Bu. Karena korupsi, kolusi, dan Nepotisme. Oke, silakan kembali Ananda. Berarti kita kasih ya poin untuk kelompok 1. Kalau kelompok 2 kita kasih setengah. Nah, insya Allah besok nih akan Ibu masukkan ke buku nilainya. Ya mungkin itu dulu ya. Kita simpulkan bahwasanya sebab dari terbunuhnya Utsman bin Affan ini yaitu yang pertama karena ketidaktegasan Utsman terhadap melakukan kebijakan dalam mengambil kebijakan. Nah di sana dia malah melakukan nepotisme yang dari pejabat-pejabat itu banyak dari kalangan keluarganya. Nah di sana timbullah keresahan dari bagi masyarakat. Sebenarnya salah itu bukan Utsmannya, tetapi keluarga Utsman yang melakukan korupsi. Apa salah satu korupsi keluarga Utsman? Yaitu korupsinya memakai tanah yang tanah Gonamah di masa Umar bin Khattab dipakai dikelola oleh keluarganya. Nah mungkin itu dulu ya kesimpulan hari ini. Untuk tugasnya besok Ibu minta mapnya ya dikumpulkan oleh Ketua Aji. Nah sekian dari Ibu, terlebih terkurang mohon maaf.